Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang punya usaha atau mau mendirikan usaha, bahkan sudah lama bertahun-tahun usahanya, kenapa sekarang ini sangat sulit mendapatkan kredit, bahkan tak dapat sama sekali untuk usaha? Padahal dulunya bagi yang sudah berusaha sedemikian lamanya, bidang apa saja, kok gampang mendapatkan kredit dari perbankan di bawah tahun 2005. Kenapa begitu? Sekarang kok sulit sekali. Bahkan menurut kita, dulu itu mungkin tidak layak usaha kita dibiayai karena ada masalah-masalah tertentu, tapi karena menguntungkan menurut perbankan, diberikan kredit. Sekarang malahan menurut perbankan menguntungkan, menurut kita juga sangat menguntungkan, tapi kita tidak mendapatkan kredit. Jaminannya cukup, semuanya cocok. Kenapa tidak dapatkan kredit sekarang? Ini sebenarnya berkaitan dengan hutang negara kita ini. Loh, apa hubungannya? Perbankan itu kan dana masyarakat yang disimpannya di situ. Kemudian yang tersimpan oleh masyarakat itu yang dilemparnya ke kredit. Apa masalahnya, woi, woi? Mari kita tinjau secara sederhana saat ini. Pemerintah kan tiap tahun gali lubang, tutup lubang, menutup lubang yang lama. Lubang yang baru makin besar. Kan itu yang terjadi. Pertanyaannya, dari mana pemerintah mendapatkan hutangnya tersebut? Apakah dari luar negeri? Apakah dunia-dunia ini memberikan hutang kepada kita dengan mudahnya untuk membayar hutang? Apa ada kita atau negara, kita misalkan diri kita ini negara, kita udah tahu orang ini berhutang kepada kita untuk menutup hutangnya yang makin lama makin besar. Apakah mau kita mengutangkan? Oh, tidak kawan-kawan. Tidak sama sekali secara psikologinya. Begitu juga negara. Negara lain takkan mau. Oh, ini untuk apa mau kau? Untuk utang. Oi, tidak mau. Tapi kalau untuk produktif, dia akan kasih. Lantas, dari mana pemerintah mendapatkan hutangnya tersebut? Kawan-kawan pernah nggak mendengar nama SUN atau SBN? Surat Utang Negara. SBN, Surat Berharga Nasional, SBN itu. Negara juga begitu. Tapi ada bedanya antara ini kan surat kedua-duanya nih. Surat Utang Negara itu diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Negara lah situ kan. Itu untuk jangka panjang. Biasa di atas 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bisa lebih dari itu, bisa 1 abad. Itu SUN. Oke, SBN apa? Surat Berharga Negara. Itu surat berharga itu yang di bawah jatuh temponya. Jadi kalau dia sekarang ini diterbitkan, kemudian dibeli oleh personel ataupun siapapun yang beli, itu cuma jangkanya di bawah 1 tahun. Bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Di bawah 1 tahun. Artinya 1 tahun paling lama. Di tahun Maret sekarang, 2025, nanti harus dibayar 2026 Maret juga. Itu jatuh temponya namanya. Nah, sekarang ini sampai Februari pemerintah sudah banyak SBN itu yang jatuh tempo, yang dibayar. Kata Menteri Keuangan kan sampai 200 triliun sudah dibayarkan. Ya, itu dia kuncinya. Apa hubungannya dengan sulitnya kita mendapatkan kredit ke perbankan? Begini kawan-kawan. Itu dilempar oleh negara kita ini, ada yang surat utang tadi itu, surat utang negara atau SBN itu kan diterbitkan oleh negara. Siapa yang beli? Kan itu pertanyaannya lagi. Yang beli ada dari dalam negeri, ada dari luar negeri. Sebagian kecil cuma dari luar negeri. Jadi utang kita ke luar negeri itu, utang luar negeri itu sedikit sekarang. Tapi pemerintah menerbitkan itu di negara kita dalam bentuk rupiah, artinya utang dalam negeri kebanyakan. Kok ke dalam negeri kan? Pada siapa pemerintah berutang? Nah, ini SUN dengan SBN itu yang jadi hutang pemerintah. Itu bisa rakyat yang beli dan bisa perbankan. Dan kebanyakan perbankan di Indonesia sekarang menempatkan duit nasabah, duit dari rakyat itu ke mana? Ke SBN. SBN itu diletakkan di situ. Artinya apa lagi? Artinya masyarakat yang memberikan hutang kepada pemerintah. Bukankah uang yang di dalam perbankan Indonesia ini sekarang adalah uang rakyat? Uang rakyat itu diletakkan oleh perbankan mengambil surat berharga nasional. Nasional itu. Loh, kok begitu? Apakah boleh begitu? Memang kadang-kadang kita kan lupa. Bank-bank di Indonesia ini kebanyakan kan bank pemerintah. Bank pemerintah. Jadi pemerintah berutang kepada rakyatnya sendiri. Melalui apa mekanismenya? Saving masyarakat, tabungan masyarakat. Itu dimintanya untuk diletakkan di surat berharga nasional itu. Tambah pusing kan? Tambah pusing. Begini kawan-kawan. Kenapa perbankan mau? Pertama, perbankan adalah usaha yang mementingkan keuntungan. Keuntungan apa? Jadi dia berikan kepada rakyat yang sudah harus terpaksa menyimpan duitnya di perbankan. Kan tidak mungkin duit banyak-banyak itu kita simpan di rumah. Tidak mungkin, tidak aman, tidak segala macam. Artinya bangsa Indonesia ini kan sudah bank minded, mengerti perbankan itu fungsinya apa. Fungsi untuk menyimpan uang itu lebih penting sekarang ini. Jadi masyarakat menyimpan uangnya di bank sekarang, contohnya bunganya dapat 5% setahun. Nah, di sini kuncinya. Sementara SBN yang dijanjikan pemerintah sekarang ini adalah bunganya 7%. Wow, 2% dalam hitungan besar itu luar biasa itu kawan-kawan. Sementara kalau perbankan memberikan kreditnya ke masyarakat, itu mungkin lebih besar dari 7%, tapi risikonya besar. Bisa kredit macet dan lain-lain segala macam, biayanya besar. Ini duduk manis perbankan. Jadi perbankan ini, saya direktur bank ataupun yang punya bank, kan punya bank pemerintah, direkturnya, komisarisnya, ongkang-ongkang kaki sekarang, kumpulkan uang-uang masyarakat.
kumpulkan uang masyarakat, belikan ke SBN semua. Karena jangka pendek, SBN itu kan jangka pendek namanya. Dia belikan itu semua, dia banknya sudah untung meluntung sekian setahun ini. Itu yang penting sama direktur kan, dan itu juga dianjurkan oleh pemerintah, dibolehkan oleh pemerintah. Ini kuncinya lagi sebenarnya. Sebetulnya bank itu apa? Bank itu juga termasuk agent of development. Agent development itu apa? Untuk memberikan perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan cara meletakkan uangnya di SBN sedemikian banyaknya, dia tidak bisa lagi memberikan kredit. Karena uangnya tidak ada lagi. Sudah diberikan ke SBN secara sederhananya. Surat berharga negara tersebut. Dia tidak bisa lagi melempar kreditnya. Bukan tak mau sebenarnya ke masyarakat. Apalagi kalau sempat dia memberikan kredit, macet lagi nanti. Nama dia sebagai komisaris ataupun direktur bank akan cacat di situ. Banknya bisa-bisa rugi karena kredit macet banyak, jaminan tak bisa disita, tak bisa dijual, tak bisa dimasukkan pembukuan sebagai untung. Jadi dia lebih senang begitu. Apalagi pemerintah mengizinkan. Di sini lagi kuncinya. Sebenarnya dalam negara-negara lain ataupun dalam sebagai bank, sebagai agent of development untuk menggiatkan ekonomi, mereka harus melemparkan kredit dalam persentase sekian. Dan dalam persentase sekian itu sedikit harus boleh meletakkan uangnya di SBN ataupun dalam bentuk deposito di Bank Indonesia. Harus diatur juga untuk keamanan, tapi tidak boleh sebanyak itu. Harus lebih banyak porsinya untuk memberikan kredit ke masyarakat, ke rakyat. Apa gunanya? Untuk menggiatkan ekonomi. Karena dana-dana perbankan itu dipergunakan untuk berusaha, untuk usaha yang produktif, sehingga masyarakat bisa berusaha, bisa mendapatkan untung, bisa mendapatkan juga perekonomian namanya, menggiatkan perekonomian negara, semuanya. Jadi kalau sekarang dari masyarakat kemudian diambil uangnya, ditaruh di SBN, menetap di situ. Cuma gunanya untuk membantu pemerintahan sekarang ini. Akhirnya pemerintah tenang saja. Perbankan tenang saja. Rakyat yang bingung. Makin lama kok makin tidak bisa mendapatkan kredit. Makin lama kok makin susah mendapatkan kredit. Kok makin lama ekonomi kita ini tak cocok dengan yang dikatakannya ingin membuat perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi demikian besarnya. Tapi peraturan di sini kuncinya. Peraturan oleh pemerintah sebenarnya kepada perbankan-perbankan itu tidak membolehkan mengambil SBN sedemikian besarnya. Harus ditakar. Sebagian besar harus dilemparkan ke masyarakat. Duit yang tersimpan di perbankan tersebut. Tapi ini berbeda. Kebanyakan bank-bank lebih enak dia. Nyaman sekali kawan-kawan. Saya pribadi terima uang dari masyarakat semuanya. Seharusnya uang itu saya pergunakan untuk membantu perekonomian masyarakat, memberikan kredit kepada mereka agar perekonomian kita naik kan begitu kan. Tapi ini tidak, saya taruh aja di SBN. Kemudian saya dapat untung tiap tahun. Saya menjabat di perbankan sekian lama, bisa juga bertahun-tahun, berpuluh tahun, untung terus bang. Tapi keinginan, tujuan perbankan itu didirikan oleh pemerintah itu sendiri tak tercapai lagi. Tapi memang kalau sempat itu dibuat peraturannya oleh pemerintah, tidak boleh perbankan mengambil SBN. Karena kalau mengambil SBN, uang itu tidak berputar di masyarakat lagi. Tidak ada kemajuan ekonomi dibuatnya lagi. Dari mana pemerintah mendapatkan uang sedemikian besarnya? Agak sulit. Karena di tingkat kepercayaan itu, sulit sekali pemerintah mendapatkan hutangan dari luar negeri. Dari satu sisi sebenarnya lebih bagus untuk perekonomian kita berhutang dari luar negeri. Asal hutang tersebut, maksud saya hutang ke negara lain dalam negara dan negara berhutang. Asal utang itu dipergunakan untuk yang produktif. Sekarang ini makan buah simalakama namanya Indonesia ini. Kenapa makan buah simalakama? Dibuat berhutang ke rakyatnya sendiri. Menyengsarakan rakyatnya sendiri ujung-ujungnya. Kalau belum mengerti, kita nanti teruskan ceritanya sampai di mana sebenarnya cara mengatur ekonomi ini yang agak letihung menurut saya. Terima kasih.